Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini, saya akan membawakan cerita tentang seorang siswa yang membantai satu sekolah pada tahun 1998. Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung saja, simak cerita lengkapnya. Bagian 1, Kipland Kinkle. Kipland Philip Kip Kinkle lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 1982 di Springfield, Oregon, dari pasangan William Bill dan Faith Kinkle yang keduanya adalah guru bahasa Spanyol. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Christine yang berjarak 6 tahun lebih tua darinya dan menjadi seseorang yang populer dan atletis. Sekitar tahun 1986 hingga 1987, keluarga Kinkle menghabiskan cuti panjang di Spanyol, di mana dia bersekolah di SD yang tidak berbahasa Inggris. Karena gurunya hanya berbicara dalam bahasa Spanyol, hal ini membuat pembelajaran menjadi sangat sulit bagi Kinkle. Sekembalinya di Springfield, ia bersekolah di sekolah dasar Walderfield, namun harus mengulang kelas 1 setelah gurunya mengatakan bila dia belum dewasa dan kurang berkembang dalam hal fisik dan emosi. Di kelas 2, Kinkle diuji untuk mengetahui apakah ia memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus, namun mendapat nilai rata-rata dalam tes screening neurologis sehingga tidak memenuhi syarat. Dia tercatat memiliki kelemahan dalam keterampilan motorik dan mengeja, serta rasa frustasi dan kecemasannya sangat tinggi. Di kelas 3, ia terus mengalami masalah dalam menulis dan mengeja, namun sangat baik dalam matematika. Orang tua Kinkle memintanya mengikuti tes ulang untuk mendapatkan pendidikan khusus, dan kali ini ia memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan tersebut. Pada akhir tahun, Kinkle berprestasi luar biasa secara akademis dan mulai sedikit membaik psikologisnya. Namun, di kelas 4, ia didiagnosis menderita disleksia, sebuah ketidakmampuan belajar. Pada saat ia beranjak ke sekolah menengah pertama, Kinkle mulai mendapat masalah dengan polisi. Saat duduk di kelas 7, Kinkle dan beberapa temannya membeli buku petunjuk pembuatan bom seperti The Anarchist Cookbook secara online di sekolah. Di kelas 8, dia tertangkap basah mengutil CD dari toko Target lokal, dan tanpa sepengetahuan siapapun, dia juga membeli senapan dari seorang teman dan menyembunyikannya di kamar tidurnya. Pada tanggal 4 Januari tahun 1997, dia dan seorang teman pergi ke klinik snowboarding di Bend, Oregon. Di sana keduanya ditangkap karena melempari mobil-mobil yang sedang melaju di jalan raya, salah satunya mengenai sebuah mobil. Tidak diketahui siapa di antara keduanya yang melempar batu tersebut, meskipun Kinkle menduga jika itu adalah temannya. Keduanya didakwa dan dirujuk ke Departemen Layanan Pemuda, di mana orang tuanya, Bill dan Faith, menjemputnya. Akibat kejadian ini, Kinkle dibawa ke psikolog Dr. Jeffrey Hicks oleh ibunya. Dalam pertemuan ini, Hicks tidak menemukan tanda-tanda gangguan pikiran atau psikosis dan mendiagnosa Kinkle dengan gangguan depresi berat. Selain itu, menurut catatannya, Kinkle langsung menangis ketika berbicara tentang ayahnya yang memiliki hubungan yang tegang dengannya. Pada tanggal 26 Februari, Kinkle dan orang tuanya mengunjungi psikolog Dr. John Crumbley. Di sana Dr. John melaporkan jika Kinkle menyesal atas insiden pelemparan batu tersebut. Kinkle akhirnya dijatuhi hukuman 32 jam pelayanan masyarakat. Terlepas dari kunjungannya dengan Hicks yang menceritakan tentang penyembuhan Kinkle, dia diskors selama 2 hari pada tanggal 23 April karena menyerang seorang siswa setelah Kinkle didorong olehnya. Pada tanggal 29 April, dia diskors lagi selama 3 hari setelah melempar pensil ke siswa lain.
Pada tanggal 2 Juni, Hicks merekomendasikan penggunaan obat antidepresan dan Kinkle segera diberi Prozac yang tampaknya berhasil. Pada tanggal 27 Juni, Kinkle diizinkan untuk membeli pistol dan membeli pistol semi-otomatis 9 mm Glock 19. Pembelian itu dilakukan tanpa sepengetahuan dokter. Awalnya, sang ayah, Bill, tidak mengizinkan adanya senjata api di rumah. Tetapi berubah pikiran lalu mengizinkan Kinkle mengikuti beberapa pelajaran tentang keamanan senjata api. Pada tanggal 30 Juli, sesi konseling dihentikan karena ada perkembangan darinya. Bagian 2, penembakan di beberapa sekolah. Selama musim panas, Kinkle membeli pistol semi-otomatis Ruger Mk2 kaliber 22 dari seorang teman dan menyembunyikannya dari orang tuanya. Kemudian, ketika musim panas berakhir, dia masuk ke Thurston High School. Di sekolah itu dia unggul secara akademis dan bahkan diundang ke tim sepak bola mahasiswa baru. Pada tanggal 30 September, Bill membeli senapan semi-otomatis Ruger 10/22 kaliber 22 untuk Kinkle. Dia juga membeli sebuah pisau berburu. Pada titik ini, dia mulai bergaul dengan kelompok siswa yang nakal dan anarkis. Mereka bermain dengan bahan peledak dengan alasan untuk melampiaskan kemarahannya. Selama Kinkle duduk di bangku SMA, serangkaian penembakan di sekolah mulai terjadi. Pertama, pada tanggal 1 Oktober, Luke Woodham yang berusia 16 tahun menikam dan memukul ibunya hingga tewas, kemudian menggunakan senapan tuas aksi Marlin model 336 kaliber 30 untuk menghabisi 2 siswa dan melukai 7 orang lainnya di SMA Pearl di Pearl, Mississippi sebelum akhirnya ditangkap dan ditahan. Hal ini diikuti oleh penembakan sekolah lainnya di West Paducah, Kentucky pada tanggal 1 Desember ketika Michael Carneal yang berusia 14 tahun menembaki sekelompok siswa yang sedang beribadah di sekolah menengah Heath dan menewaskan 3 orang serta melukai 5 orang sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Carneal menggunakan pistol semi-otomatis Ruger Mk2 kaliber 22. Pada tanggal 24 Maret tahun 1998, siswa Westside Middle School, Mitchell Johnson dan Andrew Golden memancing seluruh penghuni sekolah dengan alarm kebakaran sebelum menembaki mereka dengan 2 senapan semi-otomatis, senapan bolt action, dan 4 pistol yang menewaskan 4 siswa dan seorang guru, serta melukai 9 siswa dan seorang guru lainnya. Keduanya kemudian ditangkap oleh polisi. Kinkle dan seorang teman menonton liputan berita tentang pembantaian tersebut dan keduanya berkomentar bahwa hal itu cukup keren. Pada suatu hari di bulan Mei, dia dan beberapa teman lainnya membuat rusuh di sebuah rumah. Mereka mengotori rumah itu dengan menggunakan 400 gulung tisu toilet untuk memecahkan rekor kenakalan di sekolah. Meskipun mereka berhasil, kelompok tersebut pada akhirnya tertangkap. Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Kinkle mengatur pembelian pistol semi-otomatis Beretta kaliber 32 yang dicuri dari Corey Ewart. Keesokan harinya, Kinkle tiba di SMA Thurston sekitar pukul 8 pagi dan membeli Beretta dari Ewart dengan harga sekitar $110 dan menyembunyikannya di lokernya. Beberapa waktu kemudian, pemilik Beretta Scott Kinney menelpon pihak sekolah untuk melaporkan pistolnya yang hilang dan mencurigai salah satu siswa yang merupakan teman anaknya. Pada pukul 9:15 pagi, Kinkle mengaku memiliki pistol tersebut kepada detektif Al Worthington yang secara kebetulan berada di sekolah tersebut. Lalu dia dan Ewart ditangkap atas kejahatan tersebut. Keduanya diskors dari sekolah sambil menunggu keputusan dikeluarkan. Pada pukul 3 siang, ayahnya, Bill, tiba di kantor polisi setelah diberitahu tentang penangkapan Kinkle dan menjemputnya. Sesampainya di rumah, Bill mengancam Kinkle akan dikirim ke sekolah asrama jika dia tidak mengubah perilakunya. Pada pukul 3:30 sore, Kinkle mengambil senapan Ruger 10/22 dan menghabisi ayahnya dengan tembakan di bagian belakang kepala
ketika Bill sedang duduk di meja dapur sembari minum kopi. Dia kemudian menyeret tubuhnya ke kamar mandi dan menutupinya dengan spray. Sambil menunggu ibunya, Kinkle menerima beberapa panggilan telepon dan mengatakan kepada para penelpon bahwa ayahnya sedang tidak berada di tempat. Sekitar pukul 6:30 malam, sang ibu, Faith, tiba di rumah dan ketika ia berjalan menaiki tangga garasi, Kinkle yang berdiri di atas tangga berulang kali berkata bila dia mencintainya sebelum menembaknya dengan senapan Ruger 2 kali di bagian belakang kepala, 3 kali di wajah dan 1 kali di jantung. Dia kemudian menyeret tubuh Faith ke lantai garasi dan seperti yang dia lakukan pada Bill, dia menutupinya dengan spray. Setelah membunuh kedua orang tuanya, Kinkle membuat jebakan dengan meletakkan 5 bahan peledak di bawah mayat mereka, namun jebakan ini gagal. Pada pagi hari tanggal 21 Mei, Kinkle mendengarkan lagu Lips Start dari film Romeo and Juliet tahun 1996, lalu meninggalkan rumah mengenakan mantel panjang untuk menyembunyikan 3 senjata apinya dan juga pisau berburu yang diikatkan di kakinya. Sedangkan di dalam ranselnya terdapat 1127 butir amunisi. Dengan mengendarai Ford Explorer milik ibunya ke SMA Thurston, dia parkir di North 61 Street yang berjarak 2 blok dari sekolah dan mengambil jalan pintas melalui jalan tanah. Pada pukul 7:55 pagi, dia memasuki sekolah melepaskan 2 tembakan di lorong dengan senapan Ruger. 2 orang siswa, Ben Walker dan Ryan Atbury, terkena tembakan dan terluka. Namun, Ben akhirnya meninggal saat di rumah sakit. Kinkle kemudian berlari ke dalam kantin sekolah yang saat itu ditempati oleh sekitar 200 siswa dan melepaskan 48 tembakan lainnya ke kerumunan yang menewaskan Michael Nicholson dan melukai 22 orang lainnya, 2 diantaranya kritis. Kinkle kemudian mengarahkan senapannya ke siswa bernama Michael Crowley dan mencoba menembaknya, tetapi peluru senapannya kosong. Ketika dia mencoba mengisi pelurunya, siswa berusia 17 tahun, Jacob Riker, mengambil kesempatan ini untuk menjegal Kinkle ke tanah. Saudara laki-laki Jacob, Joshua, kakak beradik Doug dan David Ure, Adam Wahlberger, dan setidaknya 1 siswa lainnya bergabung dengan Jacob dalam upaya mereka untuk menjatuhkan Kinkle. Namun, Kinkle membalas mereka dengan mengeluarkan pistol 9mm Glock 19 dan melepaskan beberapa tembakan mengenai dan melukai Jacob dan seorang siswa lainnya. Sejumlah siswa lain juga terluka, tetapi bukan karena luka tembak. Sebaliknya, mereka terluka saat terjadi penyerbuan. Bagian 3, penangkapan dan hukuman. Pada pukul 8:04 pagi, Dane Bishop, petugas pertama yang tiba di tempat kejadian, menangkap Kinkle. Setelah pembantaiannya itu selesai, dia berkata, "Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, sudah selesai. Tidak ada yang penting sekarang." Kemudian, pukul 8:50 pagi, Kinkle dibawa ke kantor polisi dan dikunci di ruang interogasi. Dia berhasil mengambil pisau berburunya meskipun tangannya diborgol, dan ketika detektif Al Worthen memasuki ruangan, Kinkle mengancamnya dengan pisau itu sambil terus-menerus menyerang ke arahnya. Detektif Worthen membalas dengan semprotan merica ketika dia mencoba menyayat pergelangan tangannya dengan pisau tersebut. Sementara detektif lain yang ada di sana menepis pisau tersebut. Pada pukul 9:30 pagi, 3 sheriff Lane County tiba di rumah Kinkle dan menemukan mayat Bill dan Faith, 4 bom rakitan yang dibuat dari kaleng soda, dan bom kelima di dalam alat pemadam kebakaran. Setelah mengevakuasi 15 rumah di sekitarnya, alat peledak diledakkan di rumah Kinkle dan polisi menemukan 2 simpanan bom yang tidak aktif. 1 di ruang bawah tanah di bawah teras rumah dan 1 lagi di kamar tidur Kinkle. Selain itu, juga ditemukan granat tangan, selongsong peluru untuk 2 peluru howitzer, dan kembang api serta bahan kimia. Pada tanggal 22 Mei tahun 1998, Kinkle didakwa dengan 58 dakwaan kejahatan, termasuk 4 dakwaan pembunuhan berat dan 26 dakwaan percobaan pembunuhan.
Selama dakwaan, pihak pembela menghadirkan ahli kesehatan mental untuk menyatakan bahwa Kinkle mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan penembakan, dengan psikolog Dr. William H. Sack berkomentar bahwa kejadian tersebut dapat dicegah jika masalah kejiwaannya dikenali dan ditangani lebih awal. Dr. Jeffrey Hicks yang pernah menangani Kinkle sebagai pasiennya bersaksi bahwa Kinkle berada dalam kondisi kesehatan mental yang baik saat orang tuanya menghentikan terapi. Pada tanggal 24 September tahun 1999, Kinkle mengaku bersalah atas semua tuduhan yang didakwakan kepadanya. Dan pada tanggal 11 November, dia dijatuhi hukuman 111 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Selama persidangan, Kinkle meminta maaf karena telah melakukan pembunuhan tersebut. Pada tanggal 19 Juni tahun 2007, hampir 10 tahun setelah pembunuhan tersebut, Kinkle meminta pengadilan baru dengan alasan bahwa pengacaranya tidak membawa kasusnya ke pengadilan dan menggunakan pembelaan gila. William Sack yang kini sudah pensiun dan seorang psikolog klinis, Dr. Orrin Bolstad, mendukung klaim ini dengan menyatakan bahwa Kinkle menunjukkan gejala skizofrenia paranoid yang berhasil disembunyikannya setelah melihatnya sebagai kelainan dan hambatan dalam menjalani kehidupan sosialnya. Menurut mereka, Kinkle mengalami halusinasi dan terus-menerus berhayal. Beberapa di antaranya adalah dia berhayal bila Walt Disney Company berusaha menguasai Amerika Serikat dan pemerintah menanamkan chip komputer di dalam otaknya. 2 bulan kemudian, permohonannya ditolak oleh Hakim Marion County, tetapi dia mengajukan banding dengan alasan bahwa dia tidak mendapatkan bantuan konseling yang efektif selama persidangan awal. Pada tanggal 12 Januari tahun 2011, Pengadilan Banding Oregon menolak permohonan banding tersebut. Kinkle saat ini dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Oregon di Salem, Oregon, setelah dipindahkan ke sana dari Otoritas Pemuda Oregon pada tanggal 11 Juni tahun 2007. Pada tahun 2024, dia saat ini telah berusia 41 tahun. Penembakan yang dilakukan oleh Kiplen Kinkle di Thurston High School dianggap sebagai penembakan paling mematikan di sekolah menengah Amerika sampai pembantaian Columbine High School pada tanggal 20 April tahun 1999 dan penembakan di Stoneman Douglas High School pada tanggal 14 Februari tahun 2018 yang saat ini masih menjadi penembakan sekolah menengah paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Begitulah akhir dari kejahatan Kiplen Kinkle. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.